Scorpio, kita kembali lagi di channel Intuisi Miss M. Ini adalah bacaan untuk karir dan keuangan Scorpio di November 2021. Ini sesuai dengan hasil polling ya beberapa hari yang lalu, bahwa di channel ini ternyata banyak yang ingin mendapatkan bacaan tentang karir dan keuangan. Sedangkan untuk tema-tema lain seputar asmara, cinta, kehidupan yang lain mungkin yang berhubungan dengan hubungan, itu bisa kamu cek di channel Tarot Miss M. Nanti update-nya akan saya berikan di channel Tarot Miss M. Itu adalah channel khusus bacaan cinta, asmara, dan hubungan ya. Silakan. Di akhir video ini nanti akan ada suggest-nya, tinggal klik saja, like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Sekarang kita coba ambil energi karir dan keuangan Scorpio di November 2021. Video sebelumnya sudah saya upload sih, tapi ini kita update untuk energi atau tarikan yang kedua di bulan November ya. Sebelum kita ke energi karir dan keuangan, kita coba fokuskan satu pertanyaan. Saya ingin kamu fokus dengan satu pertanyaan ya Scorpio, tentang karirmu atau tentang pekerjaanmu. Silakan siapkan satu pertanyaan dalam hatimu. Boleh tentang pekerjaan, boleh tentang keuangan, tapi jangan dua-duanya karena hanya satu pertanyaan saja. Karir saja atau keuangan saja dalam hati. Kita ambil 3 kartu dari atas. 1, 2, 3. Saya sudah dapatkan 3 kartu ya. Ini adalah jawaban atas pertanyaan dalam hatimu. Satu pertanyaan tadi. Dan sekarang kita langsung masuk ke energi karir dan keuangan Scorpio di periode November 2021. Kita akan ambil 5 kartu seperti biasanya, lalu 3 kartu untuk mengetahui masa yang terdekat. Oke, karir dan keuangan Scorpio. Kita butuh 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita shuffle lagi untuk mengetahui masa yang terdekat. Karir dan keuangan Scorpio, masa yang terdekat. Oke ya, kita buka sekarang sebelum kita lihat the bottom of the deck. Queen of Wands, Page of Cups, the Star, Knight of Swords, 5 of Wands, dan bagian bawah kartu ada 10 of Wands. Wow. Karir. Scorpio, tanggung jawab yang kamu pikul dari sisi pekerjaan atau karir ini membuat kamu sangat galau, membuat kamu sangat letih, membuat kamu sangat capek hati karena tanggung jawab ini cukup besar ya. Ya, tanggung jawab ini cukup besar. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini menyangkut pekerjaan atau karir yang kamu lakukan ini itu terkait dengan banyak orang. Di sini saya lihat ada seseorang yang menggantungkan hidupnya itu pada kamu, menggantungkan dirinya itu pada kamu. Maka di sini ada tanggung jawab besar, tanggung jawab berat yang kamu jalani. Di sini saya lihat kamu adalah seorang yang punya posisi, yang punya wewenang, punya jabatan, cukup tegas. Kamu adalah seseorang yang secara manajemen itu pengambil kebijakan atau decision maker. Iya, decision maker. Di mana setiap keputusanmu, di mana setiap kamu mengambil langkah atau strategi apapun yang kamu lakukan, ada Page of Cups di sini. Dan ada the Star. Banyak orang yang bergantung, bawahanmu bergantung padamu. Seseorang yang lebih muda bergantung kepada kamu, sisi kehidupannya. Mereka menaruh harapan pada kebijakan-kebijakan yang kamu ambil, pada pekerjaan yang sedang kamu lakukan.
Kamu punya bawahan, mungkin kamu buka usaha, kamu owner atau apapun. Tentunya kebijakan yang kamu ambil itu bukan mudah ya. Harus diperjuangkan. Ada sebuah situasi manakala kadang-kadang kamu itu kalut, saya bilang begitu. Karena di sini saya melihat ada Queen of Cups ya. Queen of Cups itu adalah seseorang yang tidak tega, seseorang yang sensitif begitu. Dan di sini ada Queen of Wands. Energi feminim kamu itu lebih dominan, nggak tegaan, ya kan? Terus kamu itu juga lembut, cara berpikir, cara mengambil strategi itu cukup lembut. Karena di sini juga ada Page of Cups. Kadang-kadang keputusan yang kamu ambil atau strategi yang kamu ambil itu membuat bawahanmu baper, membuat bawahanmu itu ngerasa, aduh gimana ya, ini bisa nggak ya gitu, kayak ragu-ragu gitu, ini bisa nggak ya dikerjakan, kayak gitu loh. Tetapi sekali lagi di sini ada The Star. Kamu mengambil kebijakan itu adalah demi kebaikan orang banyak, demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak juga. Gitu loh. Makanya di sini butuh perjuangan. Tetapi saya melihat ada rasa kalut juga. Karena ada Five of Wands. Gak semua strategimu, gak semua kebijakanmu itu bisa diterima oleh orang lain. Kadang ada sebagian yang saya rasa di sini ada yang menentang. Oh, gak bisa kayak gitu. Harus begini, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini ada perdebatan, ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Udah biasa sih kalau ini ya. Itu untuk urusan karir. Kita coba lihat di masa yang terdekat. Ada Six of Pentacles, kemudian ada Six of Swords dan ada Judgment. Ini masa yang terdekat cukup bagus menurut saya karena kalau dilihat dari sisi karir, kamu adalah seseorang yang bisa memberi masukan dan kamu bisa menerima masukan. Kamu seseorang yang bisa dikritik dan bisa memberikan kritik yang membangun. Kamu seseorang yang nggak terlalu memikirkan kesalahan orang lain. Jadi misalnya kemarin ada seseorang yang berbuat salah, kamu tidak selalu mengungkit itu. Yang sudah ya sudah gitu, yang udah ya udah. Gak usah dipikirkan lagi, sekarang kita coba ke step yang baru lagi. Kayak gitu. Jadi untuk kritik, untuk saran, kamu bisa memberi dan menerima. Kamu bisa menerima saran, kamu bisa menerima kritik. Sebaliknya, kamu pun juga bisa memberikan saran, advice, dan kamu juga bisa memberikan kritik yang membangun. Bukan hanya sekedar mengkritik saja, tapi kamu juga, ini bisa jadi kamu seperti teladan ya. Kamu bisa memberikan panutan atau contoh gitu. Apalagi di sini ada kartu The Judgment. The Judgment. Kamu sangat yakin bahwa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu putuskan dari sisi pekerjaan atau karir ini, di mana ini adalah tanggung jawab yang cukup berat buat kamu. Ini adalah untuk kebaikan orang lain. Kalau memang kamu memikirkan ini untuk kebaikan orang lain, maka itu juga akan berdampak pada kebaikanmu sendiri. Ada judgment, sebuah penghakiman, sebuah kebangkitan. Ya kan? Kamu ini adalah panutan. Intinya di sini kamu harus memikirkan segala situasi atau sesuatu di kerjaanmu ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Karena nanti kalau kamu takut salah, kalau kamu berbuat salah sedikit saja, karma buruk akan kamu terima, gitu loh. Itu ya, kalau dari sisi karir. Baik, Scorpio, kita coba ke keuanganmu bagaimana? Kita lihat ada seseorang yang rasanya cukup berat menjalani keuangan ini. Kita coba lihat belakangnya lagi apa, ada Queen of Cups, ya lagi galau mengatur keuangan, lagi ada masalah keuangan. Mungkin ini juga pengeluaran yang cukup banyak, keuangan yang hampir minus ya, saya bilang hampir minus. Tetapi masih ada harapan. Karena di sini sebenarnya untuk yang mengendalikan pengeluaran pemasukan ini kamu.
Saya melihat Scorpio di sini menjadi tulang punggung keluarga. Energinya lebih kepada feminim ya. Meskipun laki-laki tetapi mungkin punya perasaan yang halus, punya perasaan kasih sayang yang cukup kuat, nggak cuek sama orang, sensitif, seperti itulah. Banyak orang-orang yang bergantung pada dirimu di sini. Sekali lagi karena kamu yang memutuskan, kamu yang bisa mengendalikan bagaimana keuanganmu atau alur keuanganmu selanjutnya. Di sini ada Page of Cups. Mungkin ini kamu juga dipengaruhi oleh seseorang yang lebih muda, mungkin ini keluargamu, adikmu, anakmu, ponakanmu, atau seperti apa. Tetapi yang di sini adalah hubungan yang ya bisa dibilang ada harapan untuk pencerahan terkait keuangan. Kalau kamu kalau kamu mengharapkan adanya rezeki yang datang, di sini ada harapan. Kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Rezeki atau keuanganmu akan bisa membaik, akan bisa seimbang, asalkan kamu mau untuk memperjuangkannya. Kamu sepertinya ingin keluar dari situasi ini sih. Saya merasa di sini ada seseorang yang berjuang untuk ya agar tidak sampai terjadi agar tidak sampai terjadi gangguan dalam urusan ekonomi. Tetapi memang ya perlu sedikit struggle ya di sini di November ini. Perlu sedikit perjuangan, bukan sedikit sih, banyak, karena di sini ada Five of Wands juga, ada Knight of Swords. Untuk keluar dari situasi ini kamu harus melakukan banyak perjuangan. Melakukan banyak pekerjaan. Pekerjaan yang terkadang itu bertentangan dengan hatimu, bertentangan dengan profesimu, atau bertentangan dengan pendidikanmu. Mungkin di sini ada pekerjaan tambahan, saya melihat. Di sini saya melihat ada pekerjaan tambahan yang kamu lakukan untuk kembali menstabilkan keuanganmu. Apakah di sini keuangannya sangat buruk? Tidak terlalu buruk. Hanya saja kamu di sini memang punya tanggung jawab atau pengeluaran yang cukup banyak, pengeluaran yang cukup besar, ya kan? Kamu tulang punggung keluarga, kamu banyak yang bergantung padamu, gitu loh. Makanya di sini ketika goyah sedikit saja, ketika kena angin sedikit saja, ini keuangan bisa agak bergetar gitu, agak bergetar. Ya intinya agak terganggu gitu loh, nggak terlalu settle. Oke? Di masa yang paling dekat soal keuangan Scorpio, saya melihat ada seseorang yang akan datang dan membantu kamu. Seseorang dari masa lalu saya rasa. Seseorang yang akan datang membantu kamu ini datang dari masa lalu kamu, di mana sebenarnya kamu sudah melupakan dia sama sekali. Tetapi dia datang, dia membantu kamu, dan dia membantu kamu membuatkan kamu sesuatu untuk memperbaiki finansial kamu. Di sini ada the judgment. Kalau saya bilang tadi seseorang dari masa lalu, bisa jadi di masa lalu kamu punya karma baik. Punya karma baik terhadap orang itu, pernah membantu orang itu atau entah seperti apa. Dia datang untuk membantu kamu. Ada yang mungkin kamu pernah membantu dia di masa lalu secara cuma-cuma. Mungkin dia berhutang padamu, tetapi kamu tidak menghitung itu sebagai hutang gitu ya. Jadi ya udah kamu lupain aja, tapi dia datang, dia memberikan bantuan kepada kamu. Kamu sudah melupakan, kamu sudah move on sebenarnya dari dia. Udah nggak mikir, bahkan kamu lupa loh kalau udah membantu orang. Tetapi di situ justru dia memberikan bantuan kepadamu dan membuat kamu bisa survive. Ini ada the judgment, karma baikmu ya. Karma baikmu Scorpio. Baik. Itu untuk karir dan keuangan perjalanan November 2021. Sekali lagi energinya bisa maju mundur ya. Sudah kamu rasakan, sedang kamu rasakan, atau belum kamu rasakan sama sekali. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kehidupanmu masing-masing ya guys. Kita coba ke pertanyaan yang di awal tadi. Pertanyaan tentang karir atau tentang keuangan. Baik, di sini ada 3 kartu yang merupakan jawaban dari pertanyaanmu. Kita buka sama-sama.
Yang pertama ada communicate clearly, yang kedua ada it's up to you, dan yang terakhir ada trust. Scorpio, apapun pertanyaan yang kamu sampaikan di awal tadi, jawabannya ada di 3 kartu ini. Komunikasikan dengan baik, komunikasikan dengan jelas, tentang apapun, karir atau keuangan kamu, atau pertanyaan apapun. Intinya kamu diminta untuk mengkomunikasikannya dengan jelas, dengan baik, supaya tidak salah paham. Semuanya itu terserah pada dirimu sendiri sebetulnya. Gimana cara kamu untuk menyikapi, gimana cara kamu untuk mengatasi permasalahanmu, pertanyaanmu. Karena kalau komunikasimu kurang baik akan menimbulkan perdebatan, akan menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpahaman. Jadi communicate clearly itu penting. Dan yang terakhir ada trust. Setelah kamu menyampaikan, setelah kamu mengkomunikasikan, setelah kamu berbicara, ngajak ngobrol, diskusi, yang perlu kamu berikan adalah kepercayaan. Ya. Ketika kamu percaya berarti tidak ada pikiran negatif. Ketika kamu percaya berarti kamu sudah rilis. Kamu sudah mengikhlaskan. It's up to you. Seperti itu. Baik, ini adalah jawaban dari 1 pertanyaanmu di awal tadi. Baik itu tentang karir saja atau tentang keuangan saja. Terima kasih ya guys buat yang sudah mampir di channel ini. Untuk Scorpio, kalau memang kamu enjoy, silahkan dibantu saya untuk like, subscribe, and comment. Jangan lupa share juga ke semua sosial media yang kamu miliki dan follow semua akun sosial media Tarot Miss M. Kita ketemu di energi selanjutnya.